Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Anak-anakku peserta didik baru SMA Negeri 1 Blora. Hari ini kita melaksanakan kegiatan MPLS dan saya Pak Dansa diberi kepercayaan untuk menyampaikan satu materi MPLS, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Anak-anak sekalian, pertama saya ingin menyampaikan bahwa akhir-akhir ini banyak kritik, khususnya ditujukan kepada anak-anak muda, bahwa tingkat kesadaran berbangsa dan bernegaranya turun. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perilaku anak muda yang kalau kita hubungkan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara itu sangat jauh. Misalnya mereka sudah tidak punya atau kurang memiliki rasa empati, kemudian sering menyelesaikan persoalan dengan cara kekerasan dan sebagainya, yang dulu tidak pernah terjadi di negara kita. Oleh karena itu, kesempatan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Blora, di mana sekolah memiliki kepentingan untuk menjadikan peserta didiknya menjadi calon penerus bangsa ini menjadi warga negara yang baik. Di satu sisi yaitu mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara, di sisi lain kecintaan terhadap bangsanya ini semakin tinggi. Oleh karena itu, silakan anak-anak untuk mempersiapkan alat-alat tulisnya, barangkali ada hal penting yang perlu kalian catat. Kesadaran berbangsa dan bernegara hakikatnya adalah bagaimana kita mempunyai cara pandang, mindset atau pola pikir yang mencintai bangsanya sendiri. Sebagaimana kita ketahui, kita ini lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, menghirup udara segar Indonesia, makan dan minum dari hasil bumi Indonesia. Mestinya dengan begitu kita harus berterima kasih kepada negara ini, kepada tanah air kita sendiri, sekurang-kurangnya tidak menjadikan masalah terhadap bangsa dan negara ini. Bakti kita kepada bangsa dan negara sekurang-kurangnya cukup dengan bagaimana kita mentaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Negara kita ini sangat luas, tanahnya sangat subur, kekayaan alamnya luar biasa. Ini yang memicu orang-orang di luar sana untuk ingin menguasai Indonesia. Sebagaimana kalau kita lihat sejarah ketertarikan bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia, itu salah satunya adalah sisi ekonomi, karena memang sumber daya alam Indonesia ini sangat melimpah-limpah. Yang ini tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di luar Indonesia. Maka kita sebagai generasi penerus, pertama harus mempunyai rasa cinta terhadap tanah air kita, terhadap Indonesia, tempat kita lahir, tanah tumpah darah kita ini. Kemudian memberikan sesuatu apa yang bisa kita abdikan, yang bisa kita sumbangkan kepada negara ini. Jadi mencintai tanah air. Kemudian yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus mampu menjadi teladan, mempelopori supaya kita itu menghindari peristiwa-peristiwa yang biasanya muncul di anak muda, yaitu seperti perkelahian antar geng, antar pemuda, antar pelajar bahkan. Nah, diisi dengan apa? Diganti dengan kreasi dan prestasi setinggi mungkin dalam rangka memberikan citra positif terhadap negeri ini. Kemudian yang ketiga yaitu Pancasila.
ideologi kita Pancasila ini adalah merupakan warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sangat luar biasa. Bisa kita lihat, hanya dengan Pancasila kerukunan tercapai. Hanya dengan Pancasila 5-6 agama bisa hidup rukun berdampingan. Hanya dengan Pancasila ribuan suku bangsa di Indonesia ini, aneka budaya ini bisa bersatu. Dengan kata lain, Pancasila memang sebagai salah satu perekat bangsa, sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Oleh karenanya, nilai-nilai Pancasila ini harus kita tumbuh suburkan, tumbuh kembangkan pada anak-anak muda zaman sekarang ini. Dan dengan Pancasila yang secara konsep dan praktek seperti inilah bisa mematahkan berbagai macam gangguan, tantangan, ancaman, hambatan baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian yang keempat adalah sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini kita masih dalam suasana COVID-19. Nah, bagaimana wujud empati kita kepada saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang kebetulan yaitu terpapar COVID-19. Mereka ada yang sampai meninggal dunia dalam segala kalangan, segala usia, segala profesi. Nah, misalkan itu kejadian pada keluarga kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita, apa yang bisa kita perbuat untuk meringankan sedikit beban dari mereka. Nah, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan dalam lingkup sederhana kecil adalah bagaimana kita memberikan sesuatu untuk menolong mereka yang sedang tertimpa musibah yang saat ini sedang betul-betul hampir 2 tahun di Indonesia, yaitu COVID-19. Kemudian yang kelima yaitu memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu bisa diwujudkan kalau anak-anak pelajar, kalau nanti kalian sekolah di SMA Satu Ngurah sudah kegiatan efektif KBM normal, maka kemampuan bela negara bisa diwujudkan dengan cara belajar yang tekun, ulet, berdisiplin tinggi, bekerja keras demi memperoleh prestasi. Termasuk di dalamnya ikut membantu mengamankan lingkungan sekitar di mana kalian berada. Kalian tidak bisa lepas dari lingkungan masyarakat. Maka bela negara dalam konteks sederhana yang bisa diterapkan oleh anak-anak adalah bagaimana kita menjaga lingkungan dari segala bentuk itu tadi, hambatan, gangguan, tantangan, dan ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer. Anak-anak sekalian, kemudian sikap mencintai bangsa dan negara sendiri itu namanya rasa nasionalis atau nasionalisme. Sebagai pelajar yang terdidik, ini tentu harus punya nilai lebih tentu saja dibanding dengan yang lain, dibanding yang tidak terpelajar seperti kalian. Bukan bermaksud membedakan, tetapi ironis sekali kalau kita sebagai pelajar kemudian nasionalisme kita itu rendah. Nasionalisme sendiri dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya nasionalisme sempit. Ini yang kita tidak menginginkan. Yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, membabi buta sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Ini namanya nasionalisme sempit. Jadi mengagungkan bangsanya tetapi dengan memandang rendah bangsa yang lain. Dalam sejarah sudah sering terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa-bangsa ini sama derajatnya. Ini kalau bagi bangsa Indonesia sudah konkret sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 45 itu.
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini adalah proklamasi bagi bangsa Indonesia sebagai pernyataan resmi negara dan rakyat Indonesia akan adanya kesetaraan bagi bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu sikap bangsa Indonesia adalah sangat menentang adanya penindasan, adanya penjajahan dan lain sebagainya. Ada seorang tokoh namanya Hans Kohn. Dalam bukunya Nationalism, Its Meaning and History mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut. Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Totalitas kesetiaan kita memang pada negara. Ini biasanya kalau kita lihat para tentara-tentara kita mempunyai sikap memang doktrinasi seperti itu. Kemudian yang kedua bisa juga diartikan sebagai perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Sebagai tumpah darah. Jadi rasa, kalau bahasa Arab, rasa mahabbah, rasa demen, rasa senang yang luar biasa, sehingga rasa senang ini menimbulkan sebuah kerelaan dan keikhlasan untuk berbuat sesuatu sekaligus mengorbankan sesuatu demi tanah airnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana atau apa yang harus kita lakukan dalam membina nasionalisme di Indonesia? Yang tadi saya di depan menyampaikan bahwa ada sinyalemen beberapa pihak yang mengatakan bahwa rasa nasionalisme kalangan muda itu menurun. Paling tidak kita tawarkan ada 3 hal. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Bagaimana kita tahu anak-anak ya, suku bangsa kita itu cukup banyak. Maka untuk membangun nasionalisme adalah kita harus sama-sama punya pandangan, punya pendapat, punya sikap bahwa kita ini walaupun berbeda-beda suku tetapi kita itu sama. Kita sudah punya konsep yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira alat pemersatu yang satu ini yaitu konsep semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini sudah mewadai. Tekniknya tinggal bagaimana kita punya sikap benar-benar ketika berhubungan, berkomunikasi, bersahabat, bekerja sama dengan saudara kita setanah air yang berbeda suku itu, kemudian tidak membanding-bandingkan, membeda-bedakan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Sebagai catatan kita, akhir-akhir ini banyak muncul sikap intoleransi atau sikap tidak toleran terhadap orang yang berbeda agama, berbeda politik, berbeda pendapat, berbeda suku. Nah, ini harus kita perangi. Artinya apa? Kita perang melawan sikap intoleransi dan kita bangun sikap toleransi. Teposliro supaya kita menjadi hidup rukun. Bagaimanapun juga negeri yang kita huni sekarang ini hasil perjuangan seluruh kelompok dan komponen masyarakat, bukan satu kelompok saja. Jadi kita harus siap beda karena memang Allah menciptakan manusia itu tidak satu saja, punya suku satu saja tidak, tapi bermacam-macam. Kalau kemudian itu kita perbesar, tidak akan terjadi kerukunan negeri. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki rasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Saya kira ini banyak contoh ketika sekelompok orang sedang merantau ketemu di kejauhan sana, mereka membentuk komunitas, putra desa mana, putra pulau mana, putra daerah mana. Saya kira dengan rasa senasib itu bisa menimbulkan kekompakan, persatuan, dan dalam konsep yang besar bisa menciptakan nasionalisme. Itu tekniknya. Adapun hal-hal yang harus dihindari dalam rangka memupuk semangat nasionalisme itu adalah yang pertama, sukuisme. Sukuisme itu adalah pandangan sikap yang menganggap sukunya sendiri yang paling baik. Misalnya saya ini suku Jawa, kemudian saya ini selalu kemana-mana mengatakan
pokoknya yang terbaik itu suku Jawa, maka penguasa negeri ini harus orang Jawa. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu, ini berarti masuk kategori sukuisme. Mencintai sukunya bagus, tapi kalau ditambah dengan menganggap paling super, ini yang kemudian kurang baik. Kemudian yang kedua yang harus kita hindari yaitu sifat chauvinisme. Menganggap kelompok sukunya sendiri lebih unggul dan disertai menganggap rendah kelompok yang lain. Kemudian yang ketiga adalah sikap ekstremisme. Sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ekstremisme ini sikap-sikap yang akhir-akhir ini juga sering kita lihat dalam tayangan berita baik televisi maupun cetak, adanya ekstremisme. Gerakan-gerakannya ekstrim, memaksakan kehendak, tidak melalui jalur resmi yang dimiliki oleh pemerintah, oleh negara dan kesepakatan bersama. Akhirnya cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara sesuai dengan keinginannya. Yang terjadi berikutnya adalah menghalalkan segala cara, dan orang-orang tidak berdosa, orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban dari ekstremisme ini. Sikap ini harus kita hindari. Kemudian yang keempat adalah provinsialisme. Sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Ketika mengembangkan daerahnya cukup semangat, tetapi ketika bersama-sama secara nasional kemudian tidak punya semangat yang seperti itu. Jadi dia berwawasan sempit begitu. Anak-anak sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah sikap patriotisme. Satu lagi sikap yang disinyalir ini mulai ada tanda-tanda melemah atau menurun di kalangan khususnya anak-anak muda. Ini bisa dimengerti karena sudah semakin jauh jeda antara anak-anak sekarang, anak-anak milenial ini dengan fase-fase perjuangan bangsa. Kalau generasi tua yang sedikit banyak tahu hiruk-pikuk perjuangan bangsa, sedikit mengetahui bagaimana revolusi bangsa ini, sedikit tahu bagaimana kehadiran penjajah-penjajah di negeri ini, saya kira patriotisme masih sangat luar biasa tinggi. Tapi tiba giliran anak-anak sekarang, kaum milenial yang lahir tahun 2000-an, katakan begitu, kemudian tidak tahu secara persis, mengetahui sejarah perjuangan bangsa ini sampai terlahir negara ini, ditambah lagi dengan kemampuan dan kegemaran membaca sejarah yang kurang, akhirnya sikap-sikap ini menjadi karakter ciri khas dari anak-anak muda sekarang. Apa itu sikap patriotisme? Sikap patriotis adalah sikap rela berkorban, baik harta maupun nyawa, dalam rangka mempertahankan kejayaan negaranya. Patriot, orangnya disebut dengan patriot. Kalau patriotisme adalah jiwa kepahlawanan, yaitu jiwa rela berkorban tanpa pamrih demi bangsa dan negaranya. Apa ciri-ciri patriotisme? Sekurang-kurangnya ada 5. Yang pertama adalah pasti seorang patriot itu adalah cinta tanah air. Cinta tanah air. Bagaimana mencintai tanah air? Dengan berperilaku mentaati hukum, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, berprestasi untuk kebaikan dan nama baik, nama besar suatu negara. Kalau kita nanti setelah di SMA Negeri 1 Ngurah, bagaimana cinta tanah air, cinta SMA Ngurah? Yang belajar tekun, berprestasi, ikut olimpiade sains maupun jenis-jenis perlombaan lain, kemudian berprestasi di sana, dan nama SMA Negeri 1 Ngurah terangkat di atas. Ini adalah wujud kecintaan kita terhadap sekolah kita. Dalam konteks yang kecil. Kalau dalam konteks lebih kecil lagi, cukup kecil lagi, yaitu lingkungan atau keluarga. Bagaimana kita mencintai keluarga? Sebagai anak, belajar, berprestasi,
kemudian membawa nama harum dari keluarga itu. Tentu kebanggaan orang tua yang muncul. Yang kedua, ciri-ciri patriotis adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Anak-anak sekalian, pada waktu zaman penjajahan, pahlawan-pahlawan itu muncul karena kesadaran sendiri. Tidak ada yang mendaftarkan, tidak ada seleksi seperti pendaftaran calon bintara tamtama maupun yang lain. Tidak. Dan juga tidak mendapatkan gaji. Mereka memang berkorban harta benda bahkan nyawanya demi kepentingan bangsa dan negara. Kepuasan batinnya adalah bagaimana ketika hasil perjuangannya itu bisa dinikmati oleh generasi-generasi sesudahnya. Kemudian yang ketiga adalah menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Orang patriot itu senantiasa mengedepankan kebersamaan, tidak egois, tidak untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian yang keempat yaitu berjiwa pembaharu. Artinya yang bersangkutan bisa menerima hal-hal baru yang memang lebih maslahat, yang memang lebih baik, itu bisa diterapkan. Meskipun dengan tidak meninggalkan tradisi lama yang baik. Kemudian yang terakhir, anak-anak sekalian, ini yang patut dijadikan pedoman untuk anak-anak, yaitu tidak kenal menyerah dan tidak putus asa. Suatu saat kondisi hidup kita ini kurang ideal. Suatu saat kondisi hidup keluarga kita ini dari sisi ekonomi kurang menguntungkan. Tetapi ternyata kondisi semacam itu tidak mematahkan semangat kita untuk belajar. Apalagi negara sudah memberikan fasilitas berbagai macam beasiswa, termasuk di SMA Negeri 1 Jembrana. Maka anak-anak sudah diterima sebagai kelas 10 di SMA Negeri 1 Jembrana, jangan sampai ada yang putus asa, jangan sampai ada yang menyerah di perjalanan. Usahakan belajar prestasi sampai tuntas di kelas 12 sampai lulus, menyandang sebagai anak-anak alumni SMA Negeri 1. Itulah anak-anak sekalian, materi akhirnya yang lebih penting dari yang saya sampaikan, yang saya paparkan adalah bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Monggo, dengan uraian saya tadi, saya pikir peserta didik baru ini harus lebih cerdas menangkap apa yang saya sampaikan dan harus bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, dalam lingkungan sekolah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu kurang sempurna apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan ketemu dalam materi serupa dalam mata pelajaran PPKN, tentu oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Setelah kita masuk, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ingat, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap pesan 5M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci pakai sabun, kemudian tidak melakukan pertemuan-pertemuan massal, mengurangi perjalanan jauh. Insya Allah ikhtiar seperti ini, mudah-mudahan dengan begitu kita akan diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.